Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Minggu nih, tanggal 3 Mei tahun 2025. IHSG terakhir di hari Kamis ya, rontok 2%, ada di angka 6.956. Valuasi transaksinya 19 T. Asing masih net sell 1,6 triliun ya. Gedenya sih di bank ya, BCA, BMRI dan Mandiri ya gitu. Jadi nggak masalah lah ya, banking semakin turun semakin kita beli ya, apalagi dividen yieldnya gede banget ya. Tapi kalau ada duitnya ya, kalau nggak ada duit kerja lah ya biar dapat duit. Nah, hari ini gue pengen bahas saham BSSR ya, Baramurti Sukses. Sama dia ini saham batubara ya. Dia ini ada yang ajaib ya di Q1 2026 ini. Dia net income-nya meledak ya dibanding year on year kuartalan atau dibanding kuartal lalu ya. Dapat 430 M, sementara kalau secara revenue sih nggak gede-gede banget sih. Secara year on year sih naik, cuma secara kuartal dari sebelumnya di kuartal 4 2025 dia turun ya 10%. Secara kuartalan year on year sih naik 10% juga ya. Tapi net income-nya bisa naik signifikan. Nah, kenapa ya? Apakah ini ada udang di balik bakwan? Takutnya ada penghasilan lain-lain yang bisa mempengaruhi atau menambah net profit dia yang hanya sekali gitu. Ibaratnya bukan dari hasil operasional jualannya dia ya. Maka dari itu, nah kita harus cek nih kalau ada yang meledak ini, apakah itu one hit wonder doang atau emang beneran dari laba operasi mereka ya. Nah, ini laporan keuangannya, kita cek aja langsung. Penjualannya 167 juta dolar ya, ini dalam dolar ya. Beban pokoknya naik kalau kuartal 1 2025 ya, tahun lalu itu 103 juta. Sekarang naik jadi 112 juta ya, normal lah ya, naik 10%. Tapi laba brutonya lihat 55 juta ya, naik 10% ya. Ini revenue-nya juga sebenarnya naik dari 153 ke 167 ya. Lumayan, naik hampir 10%, nggak nyampe. Beban usahanya, beban penjualan dan distribusi 20 juta dolar. Turun ya, turun 2 juta dolar. Lumayan, bagus. Beban umum dan administrasi nggak kemana-mana, naik sedikit. Normal lah ya, ini untuk bayar-bayar karyawan dan lain-lain. Penghasilan operasi lain juga dulu 554.000, sekarang 469, cenderung turun tapi sedikit. Nggak masalah. Beban operasi lain dari 82.000, nah ini naik nih jadi 1 juta dolar ya. Oh, ini beban apa nih harus kita cari nih, jangan-jangan untuk mengeruk atau apa beban operasi lain. Nah, kalian cek aja lah di catatan kakinya ya di bawah. Secara nyampe sini sih normal-normal aja ya. Terus laba usahanya ini 31 juta dolar, penghasilan keuangan juga normal, nggak terlalu meledak naiknya. Beban keuangan nih, terus laba sebelum pajak, nah pajak penghasilan naik ya pajaknya. Tangguhan, nah tangguhan dia dapat masuk nih, ternyata jadinya 6.600.000 ya. Ya naik 10% lah pajaknya. Soalnya ini ada ibaratnya kembalian lah ya, kembalian pajak. Laba periode berjalannya adalah 25 juta ya. Ternyata penghasilannya emang pure dari hasil operasi dia ya, normal gitu. Nggak ada penghasilan yang aneh-aneh yang bisa menyumbang ke net profit si BSSR ya. Jadi lulus nih, normal nih, jadi gitu. Jadi biasa aja, maksudnya nggak ada yang aneh ya, tapi bagus, naik gitu. Terus nah, untuk free float si BSSR punya PR nih, dia kan cuma 8,7%. Transaksi hariannya 1,9 M. Nah, apa yang harus dia lakukan? Aksi korporasi apa yang harus dia lakukan untuk menaikkan free float mereka?
Ya kalau free floatnya naik, otomatis transaksi hariannya lebih gede, otomatis duit gede ya bisa masuk ya. Jadi harganya mungkin positifnya ya bisa naik karena ada duit gede yang masuk, ibaratnya kan ini saham lumayan ya. Lumayan oke secara bunda gitu, apalagi dividennya juga gede di atas 10% terus. Kalau dana asing gede, kalau free floatnya naik gede ya tentunya dana paus ya mereka tertarik lah ya untuk masuk sini. Kalau sekarang kan cuma seginian doang, 1M 2M ya mereka juga malas, bisa masuk nanti nggak bisa keluar gitu. Itu korelasinya lah ya untuk free float dan dana yang gede. Harga sekarang ada di angka 3.980. Sebenarnya kan harga saham yang lain hari Kamis tuh anjloknya parah ya. Cuma si BSSR ini kuat ya, gua nungguin di bawah 4.000 aja susah banget ya. Ini nyampe cuma ya diskon 20 perak doang ya dari 4.000 gitu. Seringnya di 4.000, 4.010, 4.020 ya. Gua perhatiin. Kenapa gua perhatiin? Karena gua pegang ya sahamnya, tapi ini bukan rekomendasi ya. Market cap dia 10,5 triliun ya. Ekuitas dia sih 5 triliun. Harga bukunya 1939, PBP 2 kali, ROE-nya sebentar gede nih, 33%, gede banget sih. Kalau stabil ya. Tapi nggak stabil pun turun-turun dikit ya. At least masih di atas 20%, bagus banget sih. BSSR ini dibanding ya batubara yang lain kan sekarang lagi melehoy ya, revenue-nya, net income-nya, net profit-nya juga gitu ya, kayak WNTR, PTBA ya, terus apalagi ITMG juga kan lagi tertekan ya untuk masalah dividen ya, tapi harganya kan mereka udah pada naik. Kalau si BSSR harganya nggak kemana-mana, itu dia, jadi enak untuk dicicil ya. DER-nya kecil, dia cuma 31% alias utangnya 1,6 triliun ya. Kita lihat ya, dia utangnya ke siapa aja, apakah ke banknya gede. Liabilitas jangka pendek ya. Utang pinjaman bank jangka pendek nggak ada ya. Utang usaha ini harusnya normal kan, pihak berelasi, pihak ketiga, beban yang masih harus dibayar. Liabilitas jangka pendeknya 81 juta dolar ya. Ya kali aja tuh 81 juta kali 17.000. Kurang lebih berapa? 1,3 T-an lah ya. Kalau nggak salah nih. Soalnya begini nih, 12. Terus liabilitas jangka panjangnya kita lihat. Liabilitas jangka panjang. Imbalan pasca kerja, terus cadangan reklamasi, ini buat penghijauan ya, penutupan tambang, nanti dia harus mencadangkan duit ya, reboisasi lah ibaratnya. Terus liabilitas jangka panjangnya juga cuma 12,7 juta dolar ya. Nggak ada ya utang bank, nggak ada ya. Jangka pendek nggak ada, ini di sini juga nggak ada nih liabilitas. Oke sih, secara keuangan cash rich ya, ibaratnya gitu. Oke, mantap ya secara keuangan menurut gua ya. PS sekarang dia ada di 6 kali, laba ditahannya ada di angka 3,7 triliun, lumayan gede sih. Nah ini revenue tadi ya, dapatnya kan 2,8 T, gross profitnya 33%, dapat 937 M. Net profitnya 430 M alias 15%, lumayan gede. IPS-nya jadinya 164 untuk kuartal 1 ya. Secara annualis sih 656 ya. Dia dividen yield-nya nah, berhubung 2025 ya. Sebenarnya dia belum kelar sih, harusnya bagi dividen final sekali lagi sih biasanya ya. Biasanya kan dia 3 kali nih, interim final. Nah sekarang baru interim. Nah final biasanya di bulan Juni ya. Ini cairnya bulan Juli ini. Pokoknya ya sebulan lagi lah, 2 bulan lagi paling lama ya, kita tungguin aja dividen finalnya berapa. Apakah dia masih bagi final atau kagak ya.
Dia udah bagi 2 kali interim tuh, udah gede sih. Ini kita proyeksikan di 85% aja lah ya untuk payout rasionya. Ini sebenarnya 85% ini pede banget sih menurut gua. Maksudnya bukan konservatif ya. Kalau konservatif mungkin bisa ngikutin di 57% mungkin, tapi kan IPS-nya pas di 57 dia 796 ya. Sekarang kan kurang lebih anualis 657. Jadi kan lumayan jauh gitu. Kalau 50 bingung jadinya. Harusnya sih nanti ya pastinya ya nunggu 2025 dia bagi final apa enggak. Nah itu lebih proyeksinya mungkin bisa lebih akurat ya. Sekarang kita ya ngawang-ngawang aja dulu ya. Ngawang-ngawang di atas awan 85% lah anggap, karena dia kan seringnya ini 89, 85, bahkan 100, terus 86, 131 ya, 34, 54 tuh jarang-jarang ya. Jadi kita asumsikan dulu 85% sih. Ini tuh udah termasuk kepedean sih kalau menurut gua. Nggak apa-apa lah ya. Untuk si BSSR bonus lah. Kalau ngaco banget sih kayaknya enggak lah ya. Nah, 85% payout rasionya IPS dia kan 656 perak nih secara anualis. Berarti di harga sekarang ya dividen yieldnya 14%, gede banget ya. 14%. Bandingin tuh sama ITMG, PTBA, UNTR ya. Sekarang tuh lagi di bawah 10% lah dividen yieldnya ya. Karena harga mereka juga udah sempet pada naik sih gitu. Nah kalau kita pakai 57% nih, jadinya berapa? Masih dapat 10% nggak? Masih ya, 9,4 menurut gue ya 10%. Kepegang lah untuk si BSSR di tahun 2026 ini ya. Tapi nanti poolnya 2027 ya. Secara konservatif aja di 57%, 10% udah di tangan nih dividen yield-nya. Gitu, apalagi kalau kita kepedean 85% bisa 14% ya. Jadi terserah lah kalian mau percaya yang mana atau mau yakini yang mana, 57 apa 85%. Meyakini yang 57 aja ya udah 10%-an, apalagi kalau Nia nanti beneran bagi 85%. Ya itu bonus ya. Tapi kan ini belum tentu juga Q2, Q3, Q4 bisa stabil ya. Bisa aja turun. Tapi mengingat kita sekarang masih ya geopolitiknya masih begini, kalau menurut gua harga batu baranya ya masih akan relatif stabil di 100 lebih ya, 110 mungkin. Sekarang berapa? Kalian cek aja lah, gua males ceknya. Nah jadi harga terbaik untuk entry ada di angka 5.500. Sekarang aja di 3.000 ya. Sekarang udah under value berarti harganya. Kalau di 57 3.700 ya, sekarang lah di harganya ya. Kemungkinan besok ya bisa apa ya, bisa naik lah dikit ke di atas 4.000-an gitu. Soalnya NPM bagus. Banyak sih besok yang harusnya besok banyak yang hijau ya, karena kuartal 1 banyak yang bagus nih laporan keuangannya. Tapi mengingat geopolitik yang masih begini ya, semoga aja nggak naiknya kenceng-kenceng ya. Jadi kita biar bisa apa ya, cicil atau beli slot-slot ya. Jadi yang duitnya terbatas ya, yang dapatnya bulanan kan nggak ketinggalan harga gitu, jadinya enak. Oke, nah si BSSR kayaknya gitulah ya. Konservatif 10%, kepedean 14%. Nah kalian tentukan sendiri lah ya, kalian mau pilih yang mana. Nanti finalnya kita tunggu aja lah finalnya. Gua nggak mau nerka-nerka, lagian juga tinggal dikit lah ya, paling berapa persen yieldnya finalnya. Anggap aja kalau kalian masuk sekarang ya itu bonus lah gitu, nggak ada salahnya masuk sekarang. Oke, segitu dulu untuk video si BSSR. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.